Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dan sehat selalu ya. Oke, sebelum kalian memutar video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebelum memutar video ini, ada langkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nini Putu Rasuti Apriantari, Prodi D3 Akuntansi, kelas 1A. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil tugas akhir presentasi saya. Di sini saya mengambil judul pertumbuhan ekonomi. Apakah kalian tahu pertumbuhan ekonomi itu apa? Yuk simak bareng-bareng. Jadi materi yang pertama, pertumbuhan dan kematian pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan sesuatu perekonomian dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisikal yang terjadi di suatu negara. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat faktor budaya, dan yang kelima, sumber daya modal. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu tertentu atau jangka panjang. Namun, dengan catatan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan tidak adanya distribusi pendapatan yang timpang. Indikator pertumbuhan dan kematian perkembangan ekonomi. Secara garis besar, diklasifikasikan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, klasifikasi negara, yang kedua, pertumbuhan ekonomi, yang ketiga, pendapatan per kapita, yang keempat, sosial ekonomi, dan yang terakhir, sosial lingkungan. Hubungan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran. Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapat nasional yang lebih tinggi dan untuk itu, tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun, yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. Materi yang kedua adalah kemenangan neoliberal. Neoliberalisme merupakan revedisi dan kelanjutan liberalisme klasik serta dengan pengaruh dengan teori perekonomian neoklasik yang mengurangi penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan menciptakan distorsi dan ekonomi biaya tinggi lalu pada akhirnya berujung pada tindakan koruptif. Kemenangan neoliberalisme. Setelah Amerika terbebas dari depresi ekonomi pasca Perang Dunia II, Amerika mengalami masa keemasan yang disebut The Golden Age Kapitalis. Saat itu, pertumbuhan ekonomi dikelola dengan manajemen Keynesianisme. Dari hal itu, mendatangkan keuntungan bagi kelas kapitalis dan kelas buruh. Dalam masa keemasan ini, kapitalisme Amerika menjadi hegemon di hadapan pesaingnya di Eropa dan di Jepang. Materi yang ketiga adalah krisis dan hutang. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi merupakan suatu kondisi di mana masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan negaranya dalam masalah keuangan. Bank mengalami kesulitan uang tunai karena masyarakat enggan menyimpan uang di bank, sehingga bank sentral akan berusaha membantu semua bank untuk mencairkan aset dan akan berdampak pada peningkatan harga barang karena banyaknya uang tunai di masyarakat. Sifat krisis ekonomi. Ditinjau berdasarkan proses terjadinya, krisis ekonomi memiliki dua sifat yang berbeda, yaitu yang pertama, krisis ekonomi yang secara tiba-tiba terjadi tanpa ada gejala sebelumnya yang biasa dikenal sebagai goncangan ekonomi tak terduga. Contohnya, pada tahun 1974 terjadi peningkatan harga mentah minyak di pasar internasional yang sangat signifikan. Dan yang kedua,
Krisis ekonomi yang sifatnya tidak mendadak karena krisis melalui proses akumulasi yang cukup panjang. Contohnya, krisis ekonomi global yang terjadi tahun 2008 sampai 2009. Selanjutnya ada tipe-tipe krisis ekonomi yang dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama krisis produksi, yang kedua krisis perbankan, yang ketiga krisis nilai tukar, yang keempat krisis ekspor, yang kelima krisis impor, dan yang keenam krisis modal. Dan yang terakhir faktor-faktor penyebab krisis, yaitu ada globalisasi, fluktuasi, dan perang. Jadi sekian hasil tugas akhir presentasi saya. Jika ada kesalahan dan salah ucap mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Jadi berikut saya akan menjelaskan cara penggunaan tabel. Langkah yang pertama, kita menuju ke menu insert. Di sini kita klik tabel atau kita bisa langsung klik di yang sudah ada pada slide ini. Kemudian kita tentukan kolomnya mau berapa. Misalnya di sini saya gunakan number of kolomnya 3 dan number of row-nya 3. Nah, di sini udah muncul tabelnya. Kita klik tabelnya lalu klik desain. Di sini banyak jenis tabel yang bisa kalian pilih dan warna-warnanya yang bisa kalian pilih juga.